Halo kawan-kawan, Anda pasti udah nggak sabar kan? Ingin segera belajar bagaimana cara tappingnya? Tenang, kita akan sampai ke sana. Tapi di video ini kita bahas dulu 3 hal yang perlu Anda lakukan sebelum shifting. Shifting itu melakukan save, baik untuk diri sendiri, shifting untuk diri sendiri, self-shifting, ataupun untuk orang lain, shifting others ya. 3 langkah sebelum shifting kawan-kawan. Yang pertama adalah Anda perlu minum air. Kenapa? Kalau bisa air mineral, air yang dari ada sumber air alami begitu, untuk membuat diri Anda tidak dehidrasi. Ya, di air putih ya, bukan air teh, bukan air kopi, apalagi soda ya, air putih. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, tapi airnya perlu Anda doakan. Kenapa? Karena penelitian dari Dr. Masaru Emoto dari Jepang, air itu bisa berubah khasiatnya, bisa berubah struktur molekulnya berdasarkan apa yang kita omongkan pada dia. Jadi dia bikin percobaan, air itu dibekukan sampai kelihatan struktur kristalnya itu, dilihat pakai apa? Mikroskop. Dilihat ketika dia bersih kata-katain, kamu bodoh, kamu goblok, kamu nggak bermanfaat. Itu dilihat pakai mikroskop jadi jelek. Tapi ketika dia dikasih kata-kata yang baik, kamu menyembuhkan, kamu menyegarkan, kamu baik, itu jadi berubah struktur kristalnya jadi jauh lebih bagus. Heksagonal. Nah, pertanyaannya, kata-kata apa yang bikin air itu jadi paling indah bentuknya? Dia bikin ratusan percobaan, kawan-kawan, sampai akhirnya menemukan ada 2 kata yang membuat air jadi sangat indah bentuk struktur kristalnya, dan tentunya dengan begitu punya khasiat yang jauh lebih baik. Dan 2 kata itu adalah cinta dan syukur. Love and gratitude. Nah, untungnya kawan-kawan, kalau Anda Muslim, dan saya kira di agama lain juga Anda diajari juga di agama Anda, kita kalau mau minum air, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya? Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, cinta. Ketika selesai minum air, kita baca apa? Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur. Persis yang diajarkan oleh Nabi dulu 14 abad yang lalu dengan yang ditemukan oleh peneliti tentang air ini, Masaru Emoto. Selain air, kawan-kawan, ada lagi suplemen yang juga punya efek penyembuhan yang sudah well known, baik ilmiah maupun ilahiyah, baik dari referensi spiritual maupun dari referensi ilmiah, yaitu madu. Maka kita bikin pasangannya dari chef ini berupa madu. Madu yang sudah kita doakan dengan doa yang sangat spesial ya. Doa rahasia gitu ya. Yang itu saya dapat dari guru saya dari gurunya, dan itu sudah diwariskan beratus-ratus tahun dari guru ke murid secara eksklusif, di mana madu ini insya Allah akan punya efek penyembuhan yang bukan hanya penyembuhan fisik, tapi juga untuk hati, untuk jiwa. Jadi punya efek happy and healing. Jadi sangat saya sarankan kawan-kawan, sebelum Anda mulai terapi, Anda minum air dulu, sama minum madu yang memang sudah kita sediakan, sudah kita doakan secara spesial. Dengan doa yang sangat standar, Bismillahirrahmanirrahim, setelah selesai, Alhamdulillah. Dan jangan lupa kalau Anda kawan-kawan yang Muslim, Anda tambahkan dengan sholawat. Kawan-kawan non-Muslim, Anda boleh sesuaikan dengan ajaran Anda, intinya adalah syukur dan cinta. Cinta dan syukur. Jadi sebenarnya mau saya demokan, tapi ini kan sedang bulan puasa, jadi saya nggak bisa minum. Cuman intinya begini, sebelum Anda mulai terapi, Anda minum dulu, cuman minumnya dengan sepenuh cinta ketika Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, dan ketika Anda baca sholawat. Itu lakukan dengan sepenuh cinta, supaya punya efek penyembuhan. Dan begitu ini mengalir ke kerongkongan Anda mulai rasakan segernya, Anda dalam hati ucapkan, ya Tuhan, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada 1 miliar lebih manusia yang nggak bisa akses air bersih, Anda bisa minum air mineral. Ini luar biasa. Bahkan bersama madu lagi. Setelah airnya Anda minum, baru madunya Anda minum. Jadi madu tidak dicampur dengan air, Bapak Ibu ya. Airnya air putih biasa, lalu air mineral, kemudian madunya. Anda minum sama. Bismillah,
sholawat, rasakan cintanya, lalu selesai, alhamdulillah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Anda perlu jauhkan diri Anda dari energi toksin atau hal-hal yang membuat energi tubuh Anda jadi kacau, terjadi disruption of body energy system. Apa itu diantaranya? Handphone, barang-barang gadget elektronika, iPad atau tab atau komputer atau televisi, Anda jauhkan dari itu. Atau barang-barang dari kulit, kalau Anda pakai sabuk kulit, jaket kulit, sepatu kulit, Anda lepas kalau bisa. Atau ruangan yang pengap. Gary Craig pernah menterapi orang fobia, 10 orang, di tapping sampai 3 putaran, nggak ada yang berhasil. Dia bingung, ini kenapa? Ini HP udah dijauhkan, kemudian yang lain udah dijauhkan. Ternyata pihak hotelnya ngomong bahwa ini hotelnya ini karpetnya baru ganti. Jadi ada bau karpet baru yang agak menyengat ya. Akhirnya diajak semua orang keluar, open air, begitu keluar, di tapping sekali putaran langsung berhasil. Jadi kalau Anda di dalam ruangan yang pengap, yang nggak nyaman, Anda keluar, cari open air. Karpet kadang-kadang juga bisa bikin energi toksin. Maka lebih baik kalau lagi tapping, kaki Anda nyentuh tanah atau rumput, atau ya minimal lantai. Di antara lain lagi parfum. Roger Callahan pernah menterapi orang yang fobia juga, di tapping berkali-kali, nggak berhasil, terus dia ada bau parfum yang terasa, gitu. Dia tanya, Anda pakai parfum ya? Iya. Coba Anda mandi dulu, Anda ganti baju yang nggak ada parfumnya. Sekali tapping langsung berhasil. Nah, kadang-kadang parfum juga jadi energi toksin. Juga barang-barang logam. Makanya Anda lepas jam tangan Anda tadi saya pakai jam tangan, saya lepas karena kita mau tapping. Lalu perhiasan-perhiasan itu juga Anda lepas. Kecuali mungkin cincin kawin, cincin nikah yang mungkin susah dilepas, ya udah enggak apa-apa. Atau anting yang udah terlanjur nempel di sini, ya udah enggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya Anda pakai rantai kapal di sini, ya Anda lepas sampai itu ya. Atau gelang keroncong yang banyak itu, ya Anda lepas dulu, karena itu memang mengganggu. Anda pakai kacamata mungkin, Anda lepas. Tapi jangan sekarang, karena Anda perlu lihat saya kan. Jadi kalau lagi terapi, dilepas kacamatanya. Itu energi toksin, hal-hal yang kemungkinan bisa membuat tappingnya nggak berhasil. Katanya Roger Callahan cuma 5% sih kemungkinannya, artinya nggak semua orang juga ketika pakai itu nggak berhasil. Cuman kalau Anda nanti menterapi dia sendiri atau membantu orang lain 2-3 kali kok nggak berhasil, Anda cek. Jangan-jangan dia masih pakai jam tangan. Jangan-jangan HP-nya disakuin. Jangan-jangan ruangannya pengap. Jangan-jangan dia pakai parfum yang menyengat. Nah itu Anda jauhin dulu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga kawan-kawan, sebelum terapi Anda perlu tahu, harus mengenali penyakitnya. Mengenali itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, rasanya seperti apa? Panas, sakit, nyeri, pusing, gatal, kaku, itu rasa sakitnya. Rasanya seperti apa? Yang kedua, lokasinya di mana? Kepala, punggung, siku, kaki, betis, lidah. Makin spesifik, makin bagus. Lokasi itu makin spesifik, makin bagus. Anda bilang, punggung saya sakit. Nah itu apa seluruh punggung sakit semua atau cuman pinggang sebelah kiri? Kalau cuman punggung bawah sebelah kiri itu namanya pinggang kiri ya Ibu, jangan ngomong punggung. Ya. Atau kaki saya Pak linu, kaki yang mana? Jangan-jangan cuman jempol kaki sebelah kanan. Kalau emang jempol kaki sebelah kanan, Anda bilang jempol kaki sebelah kanan, jangan ngomong kaki gitu ya. Kecuali kalau kakinya semua kesemutan misalnya. Oke ya, makin spesifik makin bagus karena nanti kita alirkan energi tubuh kita ke situ. Jadi energi follow thought. Kemana pikiran Anda menuju, di situ energi tubuh kita, meridian tubuh kita akan mengalir. Itu udah sepakat semua. Ya, ahli pengobatan Timur, Cina, India, Arab itu sepakat semua. Kemana pikiran Anda menuju, disitulah energinya akan mengalir. Karena itu perlu spesifik lokasinya di mana. Terakhir, skornya berapa? Kita kasih angka itu berapa angkanya? Kita sepakati aja 0 sampai 10 ya. 10 sangat sakit, 0 hilang, 5 sedengan. 5 sedang, medium. Yang nggak ada ukuran objektif, ini subjektif aja, Anda rasakan sendiri. Ini kira-kira berapa ya? Kalau Anda terasanya sakit banget kayak mau pingsan, 10. Tapi kalau misalnya, ya oke sakit sih, tapi nggak terlalu, mungkin 3. Ini hampir hilang Pak, mungkin cuma 1. Ya ini agak lumayan sakit Pak, mungkin 7. Anda ukur sendiri. Gunanya apa? Karena kita mau ngukur sebelum dan sesudah Anda tapping 1 putaran.
Jadi pastikan Anda tahu rasanya seperti apa, lokasinya di mana, seberapa sakitnya. Jelas ya? Itu kawan-kawan 3 hal yang perlu Anda lakukan sebelum tapping. Saya rangkum ya. Yang pertama, minum air putih sama minum madu khusus yang benar-benar kita doakan secara spesifik dari saya. Lalu Anda minum dengan sepenuh cinta. Bismillah dan sholawat kawan-kawan yang muslim. Yang muslim disesuaikan. Lalu setelah diminum, alhamdulillah rasakan syukurnya. Cinta dan syukur dengan sepenuh hati Anda. Nggak cuma basa-basi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim, rasakan cinta Anda pada Tuhan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasakan cinta Anda pada Nabi. Lalu minum. Ketika minum, alhamdulillah iringi dengan rasa syukur. Setelah minum, Anda jauhkan dulu ininya. Energi toksin. Jangan pakai parfum, ruangannya pastikan jangan pengap. Barang-barang kulit dilepas. Alat-alat elektronik dijauhkan. Baru kemudian Anda cek seberapa sakit Anda. Di mana lokasinya, seperti apa sakitnya. Oke? Karena di video berikutnya kita mau mulai shifting, saya minta untuk menuliskan. Kali ini tidak usah di Facebook grup kita, cukup tuliskan di kertas Anda rasa sakitnya seperti apa. Apakah pusing, apakah linu, apakah kaku, apakah kebas, apakah panas, atau kesemutan. Di mana? Kepala, tenggorokan, pinggang sebelah kiri, mata sebelah kanan. Seberapa skornya? 0 sampai 10. 7, 3, 5. Begitu Anda tuliskan, baru Anda boleh putar video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.